Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini saya akan mereview atau menjelaskan bagaimana sistem pertanian kita. Jadi sistem pertanian kita di belakang ini saya menggunakan sistem drip irrigation atau irigasi tetes. Ini kita menggunakan sistem yang diterapkan dari negara Israel awalnya, terus mulai dikembangkan di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia sudah mulai diperkenalkan beberapa tahun yang lalu. Sudah banyak yang sudah menggunakan sistem ini, termasuk kita yang di Prambanan, lokasi kita di Prambanan. Ini saya menanam jahe kita tumpang sarikan dengan cabai rawit. Nah, untuk sistem pengairannya kita menggunakan sistem irigasi tetes. Kenapa kita menggunakan sistem irigasi tetes? Karena memang di tempat kita itu kan musimnya ada musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau kita kesulitan untuk mendapatkan irigasi pengairan dari irigasi karena sudah mulai pada kering untuk sumber airnya. Makanya kita gunakan sistem irigasi tetes ini agar secara kontinu bisa kita terapkan pengairannya. Nah, ini sistemnya yang kita pakai sistem seperti itu. Nanti akan kita jelaskan bagaimana dari sumber airnya sampai bagaimana kita pengairannya ke masing-masing tanaman. Itu salam Brotosinyal Integrated. Rekan-rekan, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sistem pengairan yang di pertanian kita. Ini yang pertama, ini tandon air. Jadi dari sumber air kita pakai sumber air dari sumur, terus nanti kita naikkan ke tandon air ini. Setelah tandon air ini kita turun ke bawah, terus kita alirkan sampai ke pipa-pipa ini. Nah, pipa-pipa ini. Dan pipa-pipa ini kita sengaja kita kasih stop kran. Ini untuk menjaga kalau nanti seluruh langsung kita aliri, kadang tekanannya kurang. Karena memang sengaja kita cuma menggunakan pakai gaya gravitasi. Tekanan dari tandon air itu saja tanpa menggunakan pompa pendorong. Sebenarnya kalau memang area sangat luas sekali, banyak tanaman yang perlu kita airi bisa menggunakan pompa pendorong. Cuman kalau untuk yang sistem yang saya pakai ini, biar hemat energi, kita cuma menggunakan gaya gravitasi saja. Terus nanti kita alirkan ke sini. Nah, ini ada stop kran. Jadi masing-masing bedeng, ini tiap 2 bedeng kita kasih stop kran 1. Nah, nanti kita pengairannya, begitu sana sudah penuh, kita buka satu kran. Terus nanti kalau sini sudah cukup, nanti kita buka lagi kran berikutnya, kita tutup di sini. Nah, nanti setelah kran kedua sudah cukup pengairannya, kita tutup, kita buka kran yang ketiga dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Ini kita gunakan stop kran seperti ini. Terus dari stop kran ini yang kita buka rekan-rekan, ini nanti akan mengalirkan air sampai ke ujung. Nah, ini air yang menetes ini kita bikin, ini namanya dari bahan plastik PE. Nah, ini seperti ini. Ini kalau belum dialiri seperti itu. Nanti kalau dialiri jadi semacam pipa itu, dan tiap tanaman kita lubangin satu-satu. Nah, jadi memang cukup efektif. Jadi tidak perlu menggunakan air yang cukup banyak, jadi cuma tergantung dari kebutuhan tanaman saja, tergantung usianya. Jadi tidak banyak air yang terbuang dan dia fokus hanya untuk di tanaman itu saja. Nah, ini cuman kalau menggunakan yang konvensional, masih menggunakan arean itu modelnya kalau di sini dilep atau ditampung air yang banyak, merata, direndam seperti itu, terus nanti ditutup sampai penuh. Nah, ini sangat boros, jadi kurang efektif. Nah, ini kalau ini hanya untuk masing-masing tanaman saja. Ini jahe kita usia sekitar 6 bulan, jadi ini memang sudah ada beberapa yang menguning.
Cuman nanti ini biasa, nanti akan tumbuh menghijau lagi. Ini cabai kita sudah mulai sudah 2 bulan ini ya, kita 2 bulan ini rutin kita panen. Tiap 1 minggu kita panen 3 kali, jadi hampir per 2 hari sekali kita panen. Ini ternyata cukup bagus, jadi menggunakan sistem irigasi tetes ini memang dia fokus sampai ke tanamannya saja, dan juga kita memberikan pupuk itu juga cukup efisien ya. Jadi saya pasti tahu ini cabai, kita memupuknya itu juga dari larutan yang kita campur di tandon. Jadi kalau kita mau mupuk untuk area ini, kita nggak usah capek-capek per satu tanaman. Jadi cukup kita taruh di di tandon air. Kita ukur pakai alat namanya TDS, berapa kadar nutrisinya gitu. Kalau dari masa pertumbuhan kita cukup 900 ppm. Nah, nanti kalau mulai sudah berbuah seperti ini, kita butuh sekitar 1500 ppm. Itu nanti kita ukur. Jadi kita pakai tandon itu. Tandon kita bikin nutrisinya, terus nanti kita buka kerannya, nanti sudah teraliri. Jadi nanti masing-masing tanaman sudah dialiri nutrisi masing-masing tanaman. Jadi tidak berebut dengan gulma yang lain. Banyak rumput, tapi ini tidak kena pupuk yang kita kita berikan. Nah, ini cukup efisien. Jadi tidak mubazir pupuknya, langsung terserap oleh tanamannya. Makanya kita lihat ini cabai kita alhamdulillah hasilnya bagus, pertumbuhannya juga bagus, dan penggunaan pupuknya juga efisien. Nah, rekan-rekan, jadi ini saya akan memberikan informasi. Lahan kita ini yang kita tanam ini enggak lebih dari 900 meter, jadi antara 860-an meter. Ini kita tanam sebanyak sekitar 2.500 tanaman, dan kita menggunakan drip sistem irigasi ini. Yang kita butuhkan itu yang pertama tandon air dulu. Tandon air itu dari tandon air kita turunkan ke bawah menggunakan pipa sebesar 3 dim. Jadi biar keluarnya banyak, tekanan ke bawah juga agak kenceng. Setelah dari pipa 3 dim, nanti kita masukkan ke pipa sebesar 1,5 dim. Jadi kita pakai overshock. Nah, dari 3 dim kita pindah ke pipa yang ukuran 1,5 dim. Dari 1,5 dim ini masing-masing kita bikin cabang masuk ke kran pada beberapa bedeng ini. Nah, kran yang kita pakai ini ukurannya kecil, jadi cuman 1/2 dim. Nah, 1/2 in ini agar tekanannya kuat dari pipa besar ke pipa kecil ini untuk menambah tekanan air sebenarnya. Nah, ini kita gunakan pipa PVC yang ukuran 1/2. Nah, dari pipa PVC 1/2 ini kita sambung menggunakan plastik PE khusus irigasi tetes. Hanya banyak ini dijual di toko. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, ada kritikan, ada masukan, nanti bisa rekan-rekan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Bagi yang suka, tolong di like dan subscribe untuk membangun channel kita. Mungkin itu dari saya, Brotosino Agroponik Farming. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.